one touch, I could with you, with you, with you, with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komaria. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kurikulum terintegrasi SPC dan QFD berbasis syariah. Nah, materi ini membahas bagaimana pengendalian kualitas dan perencanaan produk dikombinasikan dengan prinsip halal agar dapat menghasilkan produk yang tidak hanya berkualitas tetapi juga dapat sesuai dengan syariat. Selanjutnya yaitu filosofi kualitas halal. Konsep kualitas di sini bersifat holistik, yang mana artinya tidak hanya memenuhi standar teknis tetapi juga dapat memperhatikan kepuasan pelanggan dengan nilai etika. Dalam Islam dikenal dengan konsep halalan thayyiban, yaitu produk yang harus halal dan juga baik, seperti aman, bersih, dan sehat. Jadi kualitas tidak hanya dilihat dari output produk, tetapi juga proses produksinya yang harus terjaga. Selain itu, pembelajaran dalam kurikulum ini juga berbasis data dan berbasis proyek. Beralih pada materi selanjutnya yaitu landasan SPC dan variasi. SPC atau Statistical Process Control berfungsi untuk menjaga kestabilan proses produksi. Dalam setiap proses pasti ada variasi. Yang pertama itu ada common cause. Variasi ini normal dari sistem. Yang kedua, special cause. Nah, variasi ini dikarenakan ada masalah tertentu. SPC dapat membantu kita membedakan keduanya sehingga kita tahu kapan harus melakukan perbaikan. Dengan menggunakan alat kualitas, kita dapat mencari akar penyebab dari masalah ini. Saat ini, penggunaan teknologi seperti IoT juga dapat memungkinkan pemantauan proses secara real time. Yaitu peta kendali. Peta kendali digunakan untuk memonitor apakah proses masih terkendali. Ada dua jenis utama. Yang pertama yaitu variabel. Variabel ini digunakan untuk data seperti berat atau suhu. Yang kedua yaitu atribut. Atribut ini digunakan untuk jumlah cacat produk. Nah, dengan alat ini kita bisa mengetahui apakah proses masih stabil atau sudah mulai menyimpang. Yaitu Western Electric Rules. Nah, aturan ini digunakan untuk membaca pola pada peta kendali. Misalnya titik keluar dari batas kontrol itu berarti indikasi masalah. Yang kedua, banyak titik di satu sisi. Itu berarti proses tidak seimbang. Aturan ini penting karena dapat mendeteksi masalah lebih cepat sebelum berdampak besar. Selanjutnya yaitu kapabilitas proses. Setelah proses stabil, kita ukur apakah proses mampu memenuhi standar yang ditentukan. Digunakan indeks CP untuk menunjukkan potensi kemampuan proses. CPK untuk menunjukkan kemampuan aktual. Jika nilai belum memenuhi standar, maka perlu dilakukan perbaikan menggunakan metode seperti PDCA atau Six Sigma. Contohnya, dalam industri halal, pembersihan mesin sangat penting untuk menjaga aspek thayyib. Selanjutnya yaitu QFD dan House of Quality. QFD digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam spesifikasi teknis. Prosesnya dimulai dari mengumpulkan voice of customer melalui survei, wawancara, atau observasi. Yang kedua yaitu menentukan technical house dan mengubah menjadi respon teknis. Yang ketiga yaitu menghubungkan keduanya dalam house of quality. Dengan ini, produk yang dibuat benar-benar sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya itu integrasi atribut syariah dalam VOC. Dalam pendekatan syariah, kebutuhan pelanggan mencakup beberapa atribut penting, yaitu halalan, adanya sertifikasi halal, thayyiban, kebersihan dan kualitas gizi. Yang ketiga itu muamalah, harga yang adil dan transparan. Spiritualitas, mendukung nilai ibadah atribut ini menjadi prioritas dalam voice of customer dan akan mempengaruhi keputusan teknis seperti pemilihan bahan, supplier, dan sistem sertifikasi. Selanjutnya yaitu sinergi SPC dan QFD. QFD merupakan fungsi untuk menentukan spesifikasi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan, sedangkan SPC berfungsi untuk memastikan proses produksi berjalan secara konsisten sesuai dengan standar tersebut. Jadi, QFD dan SPC saling melengkapi dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan stabil.
selanjutnya yaitu tren masa depan halal 4.0. Ke depan, industri halal akan berkembang dengan teknologi seperti halal traceability, menggunakan QR atau IoT, smart QFD dengan bantuan mesin learning, eco syariah design yang ramah lingkungan digital syariah ekonomi. Hari ini menunjukkan bahwa konsep halal terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi.